Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Dumateng Bapak Etino selaku tuan rumah yang saya hormati, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang tergabung dalam jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Bendak yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati. Mari pertama kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini Allah masih mengkaruniakan kita semuanya yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara rutin yang dilaksanakan sebulan sekali, yaitu pengajian ranting Muhammadiyah. Untuk yang malam hari ini kemungkinan Mas Taufik izin ini, Ustadz Taufik izin yang mengisi nanti Pak Ustadz Insinyur Joko Prasojo saking Yogyakarta, malah luwih adoh gitu. Malah luwih adoh nih. Ya, untuk acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Sohibul Bait atau tuan rumah, yang ketiga inti sambutan dari PRM, sambutan dari pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM yang pada saat ini belum berkenan hadir. Terus yang keempat inti pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Insinyur Joko Prasojo. Alhamdulillah pun kepareng rawuh. Yang kelima lain-lain, yang keenam penutup. Kemudian untuk acara pada malam hari ini, marilah acara pengajian pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Bendak pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hamzah Hadino, FPD MPD. Dumateng panjenenganipun kalau terakan saja pun semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ustadz yang saya hormati, teman-teman pengurus PRM yang saya hormati, dari PCM meskipun belum hadir yang saya hormati, dan bapak-bapak semuanya, pengajian PRM yang saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, mari kita panjatkan syukur Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga dalam kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu kembali tholabul ilmi yang rutin setiap sebulan sekali. Alhamdulillah, situasi yang seperti apapun, repotnya seperti apa, alhamdulillah bisa berjalan. Untuk acara tadi habis maghrib sudah pengajian Riyadul Jannah, sudah ada yang orang punya kerja sehingga ini tidak maksimal. Untuk tetangga sini banyak yang ke tempatnya Pak Sutar itu istilahnya kombo karnan, antum gawean. Ya, alhamdulillah semua bisa berjalan. Ya, mungkin dibandingkan dengan bulan kemarin, saya mohon maaf tidak bisa hadir kemarin, lebih banyak
Lebih sedikit atau lebih banyak ini? Lebih sedikit. Nggak apa-apa. Ngaji itu ngendikane Pak Ustadz niku piyai banyak karo saiki ganjarane padha. Jadi kita tetap semangat, ngoten nggih? Ya, tetap semangat. Wong telu, wong papat, wong limo. Ya, dengan orang yang banyak ini sama saja pahalanya. Maka dari itu, mari kita kuatkan untuk niat kita untuk thalabul ilmi yang rutin ini. Yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu agama, terutama kemarin sudah kesepakatan untuk himpunan putusan tarjih. Ya. Untuk malam hari ini kita bebas, nanti materinya terserah Pak Ustadz, nanti apa terserah. Ya, ini semuanya untuk mengharapkan dari Pak Ustadz yang dari Yogyakarta ini, nanti silahkan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini selanjutnya kami ucapkan selamat datang pada teman-teman PRM Bendak. Ini dari Trubungan belum ada yang rawuh ini. Ya, enggak apa, selamat datang dan mohon maaf saya menerima bapak-bapak semuanya. Ya, tempatnya uyel-uyelan seperti ini. Nah, kalau memang nanti membludak banyak, masih ada kloso itu 2 atau 3 itu nanti digelar di situ. Ya, semoga nanti meskipun terlambat ada yang hadir lagi. Ini harapan kita. Jadi pengajian kita makin lama itu ya makin banyak begitu. Makin banyak berarti makin bermanfaat ilmu kita. Nih. Nah, di hadapan bapak-bapak sudah ada unjukan saudaran sekedarnya. Monggo dirahapi sak wontenipun, ampun ngantos raos ewuh perkewuh. Monggo sak wontenipun sedaya kekirangan kula sak keluarga nyuwun agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng bapak-bapak sedaya. Salajengipun monggo sepindah malih. Ini sekaligus saya tuan rumah juga mewakili PCM. Nah, PCM tentunya sudah diundang tadi Mas Heri. Memang acaranya sangat sibuk untuk hari ini karena nanti untuk PCM itu akan ditempati pengajian PDM yang ada di PCM Sidoarjo. Maka nanti untuk jamaah ini sekaligus undangan. Besok semuanya hadir di sana. Ya, ustadznya 2. Nah, nanti kita akan juga mungkin live streaming seperti malam hari ini juga. Selamat datang Pak Rois. Ngapunten kula lajengaken nggih. Niki info saja saking dari PCM ya, akan mengadakan pengajian tadi sore sudah gladi bersih. Saya juga izin bersamaan dengan rapat koperasi ada audit dari kabupaten. Setelah sampai di rumah ada aturan Pak Sutar ya, bersamaan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Nah, sekali lagi mari kita tingkatkan, kita semangat untuk ngaji ya pada PRM Bendak ini, dan juga bapak-bapak yang belum ngaji ke PCM ya silakan dipersiapkan ya, sekali-sekali, tidak harus tiap Ahad pagi. Nek rutin ki nek ora kulino ya abot. Jane ringaning nek ora kulino dadi abot. Nah, Pak Ustadz ngendikan sing penting esuk subuh 2000. Kita 2000 ora enteng cilik to kuwi. Nek ditindakake ya rada abot. Nah, keikhlasan ora semangat ya abot. Bar magrib, bar salat sak rukuk. Nah, rutin ini kuwi sing abot. Jadi Ahad pengajian setiap Ahad. Lah ini kalau tidak kita semangat, tidak kita niati yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, ini juga berat. Ya adalah kancane ngajak pit-pitan, adalah enak undangan apalah. Ini kalau tidak kuat ya sudah, kita nanti akhirnya akan lemah. Untuk itu sekali lagi ini saya mewakili dari PCM, silahkan nanti untuk yang pengajian di PRM ini bisa nanti untuk sekali-sekali untuk datang ke PCM pengajian Ahad pagi
yang ngisi adalah dari PDM, mungkin dari PW, dari Semarang dan sebagainya, sudah dijadwal, sudah dibuatkan jadwal dengan baik. Dan yang sudah aktif berangkat, saya ucapkan terima kasih, dan marilah kita sekali lagi untuk kiwa tengen teman-teman yang belum ngaji, mari kita ajak supaya nanti biar mendapatkan ilmu dari Bapak Ustadz. Saya kira cukup dari saya, tidak pantas nanti kalau lama-lama. Sekali lagi saya yang punya rumah, sugeng dalu, sugeng menikmati napa sak wontenipun setiap kegirangan nyuwun pangapunten. Kula kinten cekap, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dumateng panjenenganipun Bapak Haji Hamzah Atino MPD pinangka Saibul Bait. Semedamel semoga ingkang sampun pikantuk dipun rahapi sakecanipun nitelane pito-pito nggih. Ingkang salajengipun nggih menika sambutan saking Ketua Pimpinan Rantai Muhammadiyah Desa Benta kepada Mas Rois Suja M.Com. Lalu terakan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sinambi dirahapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bersama. Yang pertama, kajian malam hari ini alhamdulillah saged berjalan seperti biasanya, rutin, meskipun agak lain, tapi patut kita syukuri bersama. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri teladan kita yang terus kita belajar ilmu yang sumbernya dari beliau, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan membimbing jalan kita semua, sehingga kita termasuk umat yang terus istiqomah dalam memegang teguh ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, salajengipun nyuwun pangapunten saderengipun niwau saya terlambat, bulan ada acara di Salatiga sampai menjelang sore sehingga baru bisa datang meskipun terlambat. Yang kedua juga permohonan maaf di perjalanan tadi tiba-tiba di WA sama Ustadz Taufik, kebetulan ada acara di Solo yang malam hari ini kalau harus mengejar waktu sepertinya tidak memungkinkan gitu. Sebenarnya Ustadz Taufik sudah cari pengganti tapi belum mendapat konfirmasi, sehingga saya kontak Mas Budi tadi, nyuwun pertimbangan. Alhamdulillah Pak Joko Prasojo, Ustaz Joko Prasojo nika sakit rawuh, sakit ngepasi pas ten bentak, ten babatan. Jadi alhamdulillah justru ini menjadi refresh gitu ya, karena rutin Ustaz Taufik terus, kemudian ini menjadi refresh, semoga jadi penyemangat kita semuanya. Dan alhamdulillah semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus ngaji bareng di kajian rutin, meskipun sebulan sekali itu di BRM. Harapannya kados ingkang dipun ngendikaken Pak Haji Atino wau, ada kegiatan-kegiatan lain yang butuh support dari jamaah sekalian, Ahad pagi, kemudian kajian-kajian yang sifatnya diselenggarakan oleh PDM Sragen. Jadi termasuk besok ada undangan mulai siang, mulai asar, kemudian sampai ba'da isya sampai jam 10 kira-kira. Ada 2 ustadz dari BWM kalau nggak salah, Dr. Ali Trigianto, materinya terkait titik pisah
Muhammadiyah dan Salafi ini yang masih sering, yang viral, yang akhir-akhir ini terus digoreng isunya, sehingga kita perlu tahu sebenarnya ada di mana posisinya. Kemudian yang kedua, Ustadz Agus Purwanto, Gus Pur, kreator tren Sains Sragen yang terkait kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi Muhammadiyah sudah tidak pakai hisab wujudul hilal lagi, tapi sudah pakai kalender Hijriah Global Tunggal. Nanti bedanya apa? Panjangan saged mengikuti jadi di mana posisinya gitu ya. Jadi kalender Hijriah Global Tunggal itu nanti sifatnya sudah bukan Indonesia lagi, tapi internasional, termasuk Arab Saudi, Turki, dan yang lain sebagainya. Banyak negara yang sudah mengikuti pedoman hisab kalender Hijriah Global Tunggal, sehingga harapannya kalender Hijriah itu sudah tidak lagi, sudah seperti kalender Masehi gitu ya. Bisa jadi pedoman untuk sekolah, pendidikan, sekolah-sekolah Islam, sehingga tidak ada beda-beda lagi gitu. Nah itu monggo dipun ikuti sareng-sareng, dan kalau tidak bisa full ya salah satu gitu ya mungkin. Ba'da Asar itu Dr. Ali Trigianto, nanti Ba'da Isya itu Dr. Agus Purwanto yang mengisi dari Jombang. Kadang Bapak-bapak sekalian, mugi-mugi malam hari ini tidak mengurangi khidmat. Mangke kasuwun Bapak Ustadz Joko Prasojo dari Jogja menika saged paring tausiahnya. Moga-moga ini jadi oleh-oleh yang baik untuk pengajian di malam hari ini. Perkataan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pocok kabeh. Ya terus kok pocok yo ben kok. Rantai Muhammadiyah di Sabenda. Untuk selanjutnya inti pengawasan wonten ing dalu menika ingkang pun aturaken dening panjenenganipun Insinyur Joko Prasojo MT dari Yogyakarta. Meskipun ya dari sini ya, tapi pangkling kali Mbah Kimo wae. Nika sinten wae nika? Sing sepuh nika. Nika Pak Kimo sehat terus menua nika gales nika. Pokoke anggere sabane sawane gales wae. Mugi-mugi sehat Pak Kimo. Sehat, semangat, insyaallah. Dhumateng panjenenganipun Bapak Ustadz kalau teraken sasikapipun. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kajian kita pada malam hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur biidzni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Wa qala aidzan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim.
Bapak-bapak sekalian, sungguh merupakan penghargaan yang sangat tinggi bagi kami. Kami tidak akan ngisi ngaji, bapak-bapak sekalian. Kita sharing saja. Pripun, wong saya diajari bapake Mas Rois niku. Zaman pramuka sing ulang Pak Samino. Sehingga terus kemudian Pak D Ngadino, tadi Pak Sukimo, rek nomen kula wau kalihan. Masya Allah, perlu jadi apa, rahmat Allah yang tercurah kepada Bapak Sukimo yang baraanipun mungkin sudah tidak setericik beliau, namun beliau benar-benar terlihat 20 tahun lebih muda dari yang saya. Nggih nyuwun sewu, yang lain-lain saya belum hafal, bukan belum kenal, sudah kenal hanya belum hafal. Tadi Mas Parman tadi sampai bingung tanya Mas, sing kaya apa Mas? Mas Parman, walah ya Allah. Nggih. Bapak sekalian, bahwa perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terus menyampaikan kebenaran. Dan setiap siapapun telah bersinggungan dengan kebenaran, maka tidak lepas dari cobaan. Bahwa salah satu penyakit ataupun penghambat dakwah itu adalah istiqomah. Ketika kita telah mempunyai keistiqomahan, maka insya Allah kita akan ringan. Sebenarnya saya pernah dikasih ilmu begini. Istiqomah itu akan berat ketika kita jaraknya lama. Saya ulangi. Istiqomah itu akan berat ketika jaraknya itu lama. Sesasi semakin berat, akan lebih enteng seminggu dibanding 1 bulan. Bapak, saya yakin ahli saum, silahkan bedakan antara kita saum Senin Kemis dan saum Daud. Lebih ringan saum Daud. Dan bapak-bapak jangan percaya omongan saya sebelum penjenengan melakukannya sendiri. Jadi Senin Kemis itu kalau kami, saya pas ngajar itu berat begitu. Namun ketika dengan saum Daud, Kemis ini puasa, Kemis depan tidak. Senin ini puasa, Senin depan tidak. Maka sekali lagi, kalau justru saya sampaikan, jangan langsung percaya terhadap suatu informasi sebelum kita melakukannya sendiri. Saya dulu juga begitu, Pak. Mas, rasa percaya sih ya. Sebelum kamu menjalani, jangan percaya dulu. Maka disinilah kita sebagai, karena ini pejuang semua. Saya itu kecil di Babatan, hidup di Muhammadiyah, kemudian kuliah campuran Muhammad NU. Ya, Muhammad Dinu. Tidak masalah. Tidak masalah, terus terang. Sekarang saya banyak di Nahdlatul Ulama. Sehingga masing-masing punya kelebihan. Asalkan tidak dipertentangkan, insya Allah akan lebih baik. Saya dulu, Pak, ini cerita dulu ya, saya nggak ngaji kok ini ya. Dia hanya cerita saja. Ketika suatu saat kami mencari dalam pencarian
yang baik itu deres Quran atau kajian Al-Quran. Kalau kita secara emosional, kita akan memilih salah satu, Pak. Dan kita akan menghakimi. Apa yang deres Quran yang satu, yang satunya apa kajian Al-Quran. Sebenarnya itu setelah kami itu lama, Pak, menelusuri itu. Kami wis Mas, pokoknya melaku. Ketika kamu telah mencanangkan suatu kebaikan, nanti Allah akan mendatangkan ke hadapanmu itu untuk menguji. Sampai sejauh mana keistiqomahanmu. Masuk Ramadan. Kami benar-benar deres, Pak. Banyak, kita pokoknya bacaan, tilawahnya banyak. Ternyata yang menanyakan bukan seperti itu. Kajianmu sudah sampai mana? Makdek gitu. Dikira itu tilawah bagus, gitu. Yang ditanyakan, lah kajiannya sampai hari ke-15 sudah sampai mana? Kita down, Pak. Kemudian pada tahun berikutnya ngaji, kajian. Kita ngaji 1 bulan itu paling dapat 10 ayat sudah hebat. Ditanya, pertanyaannya bukan kajian sampai mana. Lan deresmu teko jus piro? Judek to niku. Iki sing apik sing ngendi kan begitu. Ketika kita deres ditanyakan kajianmu teko ngendi? Ketika kita utamakan kajian ditanyakan iki wis arep rampung poso wis teko jus piro. Terus berlangsung. Ternyata apa? Ternyata kita dihadapkan dengan pertanyaan yang salah. Dua keadaan itu tidak untuk dipertentangkan, namun untuk lakukan bersama-sama. Sehingga ketemu, Pak, akhirnya. Dengan kolaborasi berbagai kawan-kawan, akhirnya apa? Bahwa deres itu dibutuhkan, kajian juga sangat dibutuhkan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana kita one day one juice itu sebagai pokok, sebagai tilawah kita, sebagai bacaan kita, sebagai ibadah kita. Kemudian kita kajian, itu diperlukan karena butuh apa? Pemahaman. Sama ayatnya yang dibaca, ketika kita mempunyai ilmu, mempunyai alat untuk memahami, sehingga kita akan lebih enak. Maka akhirnya ketemu konsep ngaji itu adalah nasinya, baca Quran itu, sementara kajian adalah lauknya. Ketika kita hanya deres ngaji, berarti hanya segotok. Sementara ketika kita kajian atau kurang ngaji, kurang tilawah, itu banyak lauk. Kita bisa bayangkan, lauknya banyak, namun tidak ada atau belum ada nasinya, nggak akan enak. Maka kalau pas jagungan kayak gitu, wis siap, segone rong mateng, wis ra sido. Karena hanya ada lauknya. Dan ternyata itu. Maka akhirnya ketemu, jangan dipisahkan. Maka saya masih ingat itu. Ketika kita dulu ngaji diajari itu. Carane mbeleh sapi sing kecemplung sumur ndase nang isor. Piye carane mbeleh sapi yang seperti itu? Sehingga timbul yo disilet disilet buntute. Kan gitu. Karena apa? Karena ya tadi kejebak tadi. Pertanyaannya yang keliru. Kan kita nggak sah, Pak. Menyembelih kok buntut. Kan nggak sah. Namun kecil kita seringkali seperti itu. Setelah
kaji kembali, itu yang salah adalah pertanyaannya. Pertanyaan yang seperti itu seharusnya yang pertama kali, piye carane ngangkat sapi, bukan carane nyembelih, kan itu. Ya ini bukan apa dalam rangka apa? Kita mencari ilmu. Karena apa enggak sah? Kan wis metu getih. Syarat menyembelih kan terputusnya 3 urat di sini. Urat nafas, urat makanan, dan urat nadi. Kan begitu. Untuk fikihnya kan seperti itu. Sehingga kita harus jelas. Maka ternyata ya tadi kudune piye carane diangkat sik baru disembelih. Namun ya bola-bali kan kadang-kadang kita, namun nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Namun kita mencoba ya, karena tadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti kita akhirnya apa? Akhirnya ya kita itu jomplang di dalam beragama ini. Ada yang deres tok maka nyuwun sewu ya, nyuwun sewu. Sehingga kadang-kadang mosok pengajian kok mur yasinan tok. Jangan mur. Kalau saya begitu aja. Wis syukur dia mau membaca surah Yasin. Kan begitu saja. Lah kita bagaimana bisa menyempurnakan sehingga bagian-bagian itu akan menjadi lebih lengkap. Nah ini Bapak sekalian. Mohon maaf, jadi kita hanya sharing-sharing kecil semacam ini sehingga ketika apa? Sama toh, kita itu masih banyak terjebak. Karena apa? Bahwa kita merasa sudah bersyukur. Namun kok apa ya dalam bahasa Jawanya itu? Setelah alhamdulillah kok masih menyebut walah-walah. Ini kan kontradiksi ini. Orang yang bersyukur itu satu jelas. La in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah oleh Allah nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang lain. Kesyukuran yang telah kita lakukan itu akan mendatangkan rahmat Allah yang lain sebagai apa? Sebagai tambahan nikmat Allah. Sehingga orang yang bersyukur itu imannya pasti lebih baik. Takwanya menjadi lebih baik, sehingga naik. Akhlaknya menjadi lebih baik. Maka ketika kita sudah bersyukur dalam tanda petik, namun kok keimanan kita tidak menjadi lebih baik, ketakwaan kita tidak menjadi lebih baik, akhlak kita tidak menjadi lebih baik, maka perlu dikoreksi. Jangan-jangan kita itu belum bersyukur. Empun kok Pak, sudah kok Pak, walaupun alhamdulillah. Lah di situ ketemu. Kita baru sekedar melafatkan lafaz syukur. Berbeda antara melafatkan lafaz syukur dengan bersyukur. Bersyukur itu adalah ditata laksana kehidupan. Sementara melafatkan syukur tadi adalah melisankan. Dan ini monggo, jadi kajian-kajian yang kecil-kecil semacam ini harus ditelateni begitu. Maka saya dulu juga demikian Bapak. Jadi ini sekali lagi sharing saja. Tadi saya tergelitik tentang apa untuk menjaga istiqomah. Istiqomah itu kata Rasulullah dalam hadis kan begitu jelas. Kita itu kalau berbuat baik jangan banyak-banyak. Sedikit namun rutin itu jauh lebih dahsyat daripada banyak namun jarang-jarang. Saya dulu cari kajian di Jogja itu Pak. Sampai ketemu akhirnya apa? Kajian itu adalah setiap hari. Ada yang mingguan, ada yang
bulanan, terus pencarian saya. Ya, pencarian. Ketemu, saya akhirnya menemukan kajian adalah setiap hari. Kami melakukan pada waktu itu. Setiap ba'da subuh kami mendatangi ke suatu pesantren, ya. Kemudian dulu Mas Rois jadi salah satu dosen dari UIN Sunan Kalijogo. Kami diasuh oleh beliau, namun beliau sudah wafat sekarang. Jadi setiap hari. Sehingga apa? Yang mahasiswa itu apa? Mengistilahkan kajian jelang kampus. Ba'da subuh sampai jam 7 itu kajian. Kemudian setelah itu kami baru belajar ilmu yang lain. Dan itu ternyata lebih ringan daripada sebulan sekali, seminggu sekali, dan seterusnya. Itu sebagai informasi saja, nggak usah khawatir. Sekali tadi puasa Senin Kemis ternyata lebih berat dalam tanda petik loh ya, lebih berat daripada puasa Daud. Namun tentunya kekuatan kita dicoba dulu, dicoba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Mungkin nek kesel nggih leren wong awake dhewe niku nggih wong biasa men to. Kan nggak mungkin mendawamkan diri untuk napa? Untuk Daud, untuk Senin Kemis. Jadi benar-benar merasa berat ketika kita tadi barengi kok ndelalah angger Kemis terus bingung secara psikis itu, aduh kita puasa padahal enggak. Maka tadi ketika Kemis, misal Kamis setiap Kamis itu ada kegiatan, ketika kita Daud hanya minggu ini melakukan, minggu berikutnya kita bebas. Terus seperti itu. Maka terasa itu lebih ringan. Maka di sini sebenarnya kita kan tadi menguatkan bagaimana kita menguatkan diri untuk ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membacakan Alif Lam Ra, dari berbagai keterangan yang dapat kita baca bahwa Alif Lam Ra itu adalah diartikan oleh para mufassirin hanya Allah yang mengetahui tentang arti yang sesungguhnya dari Alif Lam Ra. Alif Lam Mim, Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Kemudian Profesor Hamka di dalam sana justru gini, bahwa itu adalah jawaban telak dari Allah untuk membungkam dalam tanda petik kaum Quraisy. Karena selama itu kaum Quraisy menentangnya bahwa setiap Rasulullah menyampaikan wahyu ditentang, ini adalah rekayasa Muhammad. Karena apa? Menurut informasi, menurut keterangan itu bahwa orang yang paling paham tentang sastra Arab itu adalah bangsa Quraisy. Di sastra Arab, kalau yang lainnya kitabun anzalnahu ilaika, udah tahu Pak. Udah tahu karena bahasa Arab. Namun ketika Allah sampaikan Alif Lam Ra, maka ternyata itulah templak untuk bangsa Quraisy yang selama itu menyatakan setiap ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah karya Muhammad. Namun karena sudah
tertutupnya hati ketika dikasih alif lam ra ia bingung. Loh kok kaya ngene? Aku ora ngerti artinya iki. Enggak tahu. Maka itulah sesungguhnya. Namun karena telah gelap hati, maka Allah sampaikan kitabun anzalnahu, kitab Al-Quran yang aku turunkan kepadamu Muhammad, ilaika. Jadi kitab Al-Quran ini atau kitab Al-Quran yang aku turunkan kepadamu Muhammad itu agar engkau bisa litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Agar engkau bisa menuntun manusia itu minadz-dzulumati ilan nur, keluar dari kegelapan menuju an-nur. An-nur itu cahaya. Dalam ayat yang lain, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Sehingga kita bisa membayangkan Bapak, bahwa orang yang gelap hatinya, ini hebatnya ya. Jadi hati itu tidak bisa diterangi dari luar. Saya ulangi, hati manusia itu tidak bisa diterangi dari luar. Bisanya adalah ditempatkan di dalam hati, yaitu an-nur. Maka kalau ada yang menerangkan begini, orang yang sedang gelap hati, matahari saja, terangnya matahari nggak akan mampu menerangi hati yang sedang gelap. Maka itu. Jadi benar-benar hati ini harus terang, harus ada an-nur. Ada isinya. Isinya apa? Nur ilahi, nur Allah. Maka nanti kalau ada case-nya, datanya adalah mengapa ada orang yang menggantung diri, bunuh diri, padahal waktu itu waktu siang. Siang itu kan ada matahari. Padange srengenge ora kuwowo, madangi ati kang peteng. Tetap gantung, cobi. Ada sate enak katanya begitu. Sate enak kok gantung kan ngeten to nggih. Masya Allah. Ya, inilah. Ya. Raketan utangan ya tetap enak. Maka saya kadang-kadang kalau menyampaikan di itu, kita kalau hidup itu jangan terlalu petentengan, santai-santai ngene Pak. Santai ngene deh. Warung yo mati lho. Lho ajeng pripun? Maka saya kalau pokoke nek kula pesen ngeten. Pisan-pisan panjenengan mang jajan sing enak. Nek pas ndek duit. Pas ndek duit. Lah niku leres. Mengke soal napa? Nek ngasih awake dhewe direwangi golek duit terus dicekel tok ra tau nggih jajan delalah mati niku lho mesale. Nggih lho niku. Gelo lho niku. Ora iso nanjake. Ora iso nanjake. Mulai yo pisan-pisan ngeten lho. Iya. Cobi mang penggalih tak ngeten niku. Iya. Maka enten wong sing pelit itu bangetan nggih mesake niki. Kok golek nggih napa sakniki? Golek nggur dicelengi tok. Namanya harta dan pemilik itu hanya mana yang dulu, Pak? Sekali lagi, antara harta yang kita kumpulkan dengan pemilik itu hanya mana yang dulu kok. Kadang-kadang yang punya lebih dulu meninggal sehingga tidak bisa memanfaatkan apa yang ia cari, yang kumpulkan itu. Ada kalanya yang dikumpulkan itu hilang, Pak. Sementara yang mengumpulkan masih hidup. Maka antara harta benda yang dicari
dengan yang mencari, yang mempunyai itu hanya mana yang dulu. Maka ampun cetil-cetil. Oh ndak. Sepaneng. Wis biasa rada selengean ngeten lho. Ning nggih ampun selengean terus. Kan begitu. Mau apa lagi? Kan begitu. Dan saya kemarin dapat cerita dari rohaniawan Sarjito. Mengena sekali. Pak, hati-hati Pak, kita ngajinya husnul khotimah. Pernyataan husnul khotimah itu tenang gak gampang. Karena apa? Saat seseorang itu sedang akan menjalani sakaratul maut, ternyata otak, nanti silahkan di sorowedeaken, dicarikan informasi kepada dokter-dokter yang ahli, bahwa saat menjelang sakaratul maut itu otak sudah tidak bisa bekerja. Yang ada hanya alam bawah sadar. Artinya apa? Di situ ditentukan isi dari hati kita itu apa? Adakah nur Allah telah kita isikan di dalam hati kita? Atau justru sampah-sampah yang tidak begitu bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat bagi kita yang memenuhi hati? Maka sampai nggak tahu sampai itu sang rohaniawan itu tadi, ketika beliau akan menalkin itu, apa reaksi dari yang ditalkin? Meludahi Pak, coba. Orang tidak sadar iso ngidoni. Kan dulu ditapuk rampung to ngoten niku. Coba mau disorgakan loh. Ngidoni artinya apa? Hatinya tidak ada nur. Gelap dan biasa seperti itu. Insya Allah. Jadi justru nangis. Ya Allah, saudaraku, kamu akan aku tuntun agar akhir kalamu itu bisa melafadzkan la ilaha illallah. Namun kok engkau ngidoni? Setan mana yang berada di situ? Coba refleks alam bawah sadar. Maka nanti kalau di sini minadzulu litukhrijan nas minadzulumati ila nur, itu benar-benar kekuatan Allah yang diberikan, yang dituntunkan kepada Kanjeng Nabi berupa apa? Kitabun. Kitab Al-Quran ini. Namun ingat, lanjutannya ayat biizni rabbihim, dengan izin Tuhanmu. Surat Ibrahim nanti ya. Jadi kita tahu lagi betapa hebatnya Nabiullah Muhammad SAW. Namun beliau tidak mampu mengislamkan pamannya. Karena apa? Belum mendapat izin dari Allah. Biizni rabbihim. Maka awakipun piyambak, kita kan langsung aplikasi Pak. Kita sebagai orang tua, tugas kita adalah bagaimana kita menanamkan keimanan kepada anak-anak kita Pak. Kita itu semuanya akan nggak kurang bermanfaat ketika apa? Anak yang menjadi investasi kita itu tidak hidup. Anak-anak itu harus hidup. Karena di sana awaladin solihin yad'ulah. Anak turun yang solih. Anak turun yang solih itu yang apa? Yad'ulah. Yang senantiasa menyeru kepada Allah. Untuk apa? Memohonkan ampun kepada orang tuanya. Jadi nanti kita akan menghadapi fenomena di dalam kehidupan. Ketika tanya mempunyai hajat mendoakan orang tuanya.
Lah kok anake ra sing ndongake? Tanggane sing kon ndonga. Kan? Enggak pas toh itu? Apa enggak boleh? Ya monggo. Kalau saya ya mau mendoakan masa enggak boleh? Kan tinggal kita memainkan toh. Bapak Ibu, kami sebagai anak dari almarhum ingin memohonkan ampun. Bapak, ini kami aturi ini dalam rangka apa? Menguatkan kami sebagai putra almarhum untuk memohonkan ampun. Selaku apa? Selaku sesama orang mukmin. Kan begitu. Sehingga dengan terima kasih atas kerauhannya, atas perbantuannya dalam kami berbakti berbirrul walidain kepada orang tua kami. Mudah-mudahan bapak, ibu, saudara yang hadir akan dimudahkan dalam kebaikan, sehingga suatu saat nanti putra putri bapak juga akan menjadi putra putri yang soleh-solehah. Lah kami alhamdulillah karena rasa syukur kami, kebetulan kami juga ingin berbuat baik. Maka di situ di hadapan bapak ada ingkung satu, silahkan dibawa pulang. Kan enak toh? Loh, masa sedekah itu nggak boleh? Loh, kan enak tak ini loh. Mboten sih tenan Mas. Siji kok. Ini kami sedekahkan ya. Karena juga sebagai atas nama keluarga, juga bukan atas nama almarhum. Kan enak tuh sebenarnya. Maka nyuwun sewu, pokoknya kita itu kalau meluaskan wawasan itu nanti enak di dalam beragama itu. Enteng gitu loh. Ya. Maka kadang-kadang rateko lah ya leh dari mana kak mengkajinya. Maka sampai ngeyel ora teko yen nek kowe ra ngandel kowe mati aku sampeyan tak dongake engko teko ora wae. Kon mati sik carane. Oh, nek aku percaya kok donga teko kan gitu. Kan ajarannya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, kan begitu toh. Ada yang enggak percaya ya monggo, nek kula ngeten mawon enteng-entengan aja pripun melih. Wong sing penting iki mlaku dhewe engko yo sing percaya ya mati, sing ora percaya ya mati. Kan enak to nek pun ngeten niku. Ah gitu mawon. Jadi itu. Maka biidzni rabbihim ila syiratil azizil hamid, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka di sini Bapak sekalian monggo ini. Jadi ini nopo kajian yang terus Bapak. Maka saya bersyukur sekali ini. Karena apa? Saya bertemu dengan orang-orang baik. Penjenengan orang-orang baik. Dan ini anugerah Pak. Anugerah. Pagi-pagi ke masjid petuk orang wong apik. Duha petuk wong apik. Zuhur petuk wong apik. Asar petuk wong apik. Maghrib petuk wong apik. Isya petuk wong apik. Kan begitu tuh. Karena apa? Kematian kita itu nanti akan terjadi di antara dua waktu sholat Pak. Maka Kanjeng Nabi kan sama kita, siapa yang bisa menguasai waktu di antara dua waktu sholat, maka dialah orang yang menang. Karena apa? Ternyata itu waktu kematian. Mangiling-iling pokoknya. Pokoknya awake dhewe niku sampeyan matine mengko nek mboten bar subuh, bar zuhur. Nek mboten bar zuhur, bar asar. Nek mboten bar asar, bar maghrib. Nek mboten bar maghrib, ba'da isya. Guru ngeten niku tok paling. Lah makanya Rasulullah kan ini sing penting niki lho Pak. Kenapa Kanjeng Nabi ngendika barang siapa bisa menguasai waktu di antara dua waktu niki lho Pak. Sing penting niku ada maknanya. Ternyata itulah waktu kematian seseorang. Mangeling-eling sinten sing kaya dhewe mati ndek ben niku. Mesti ayo ngurung ning kono kuwi nggone. Oh,
Kanjeng Nabi paring pangandikan itu ada maknanya. Maka kita jangan wegah tadi. Wegah niku manusiawi, Pak. Ning mboten agamawi. Wong Kanjeng Nabi jelas Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap malas. Malas memang mboten enten teke. Sekali kita menunda, tertunda yang lain lagi. Maka mungkin panjenengan mau sak rukuk niku abot, Pak. Yakin. Ya. Panjenengan kalau kita mau baca Quran itu mur sak rukuk abot. Soalnya setannya sing iso nggodha. Sing iso nggodha. Pun panjenengan mungkin setengah jus luwih enteng. Setane wegah nggodha niku. Nggih ngeten niku. Coba mawon jenengan ya sudah, apalagi yang panjenengan ya sudah one jus. Benten niku nek sithik-sithik ngono kuwi mengke lho wonten mawon ngeten niku. Mula nek nika nek sedekah abot, Pak. Nek ra iso sedekah 2.000, 5.000. Mboten saged, Pak, 5.000, 10.000. Nek mboten iso 10.000, 20.000. Padahal cetok. Kula dhisik pun kula alhamdulillah ndek wingi haji niku kula nate matur. Halah nggur napa, Pak niku? Hanya diparingi istilahnya kalau ada orang mengatakan ijazah, nek kula pokoke amalan soleh ngeten mawon. Piye, Mas? Gelem sampeyan takjak munggah kaji mbayare 3.600.000 pada waktu itu. 3.600.000. Lah mau aja, Pak. Carane sing rodok beda, Mas. Kowe nyelengi setiap hari ba'da subuh masukkan ke kotak amal 10.000 per hari. Nanti genep 1 tahun ning bar subuh lho ya, kowe subuh tuan terus ning masjid. Bismillah ya Allah, kula mbayar untuk ibadah haji plung. Ora ana catetan, ora entuk dijipuk. Napa ajeng kondo Pak takmir kula pun ngebloni mboten iso. Dan betul-betul Allah tunjukkan. Karena pada waktu itu gini, Mas, misalnya sampeyan duwe 36 juta, tetep ora iso mangkat, Mas. Sik tunggu kok. Antri kok. Saiki yo mbuktekke yo. Ngendikane Allah, sedekah 1 dikalikan 10. Ketika kita 3 juta, kan 365 toh, Pak? 1 tahun berarti 3.600.000-an toh? Kali 10, 36 juta. Langsung kami dapat dengan caranya masing-masing. Hanya pada waktu itu kami nggak tahu, Pak. Mungkin bagi saya gampangnya Lailatul Qadar ngeten manut untuk Lailatul Qadar wong saya dapatkan itu hari ke-29 Ramadan. Zikiran subuh selesai, ada orang yang datang. Mohon maaf Pak Joko. Saya ada nama Pak. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu saestu. Pak Joko pun daftar haji dereng. Piye to iki? Dereng. Menawi dereng, nyuwun sewu kula titip niki. Amplop ampun dibuka nek dereng dugi ngomah. Mengke nek enten napa-napa langsung telepon kula. Saya buka, Pak, sampai rumah. Ternyata saya diberikan logam mulia 50 gram pada waktu itu. Logam mulia niku. Kula nembe roh sik dhewe ngeten niku. Ora tau tuku ya. Pun niku panjenengan gunakan untuk DP. Saya tanya, Pak,
niki nek kula ajeng nggih kula kalih bojo kula entuk mboten. Oh, langsung. Pun. Mengke rekening jenengan pundi? Kula nggih rada isin to, mosok njaluk rekening yo kan. Kula meneng isin kula isin banget to. Arek kan ditelepon, Pak Joko, rekeningipun pundi? Cobi. Dioyak, Pak. Karena apa? Saya sudah melunasi 10.000 tadi. Akhirnya udah jalan. Sampai terlaksana. Karena apa, Pak? Coba gaji saya, Pak, sebagai dosen itu 10, Pak di Jogja. Panjenengan ampun mikir, wah kuatah Pak 10, mboten 10 yuta mboten. Setiap tanggal 10, mboten 10 yuta. Cobi. Cobi. Kan angel to niku. Anak papat, bojo siji. Pak siji. Cobi. Ora rampung, Pak. Saya enggak menyebut pokoknya 10, setiap tanggal 10 sudah koma. Pada tanggalan itu ada 31 hari, Pak. Sehingga tanggal 11 sampai 31 koma terus. Ning sing penting mboten titik. Loh, rampung toh? Oh, sing penting rampung kok. Loh, ini loh yang itu. Jadi kita akhirnya apa? Mengetahui Allah itu Al-Ghani. Allah itu Maha Kaya. Aja kok kira mur sauplek kaya ngono kuwi. Lah kowe nek ngitung-hitungan ngono kesuwen. Maka tadi saya ketika di ngaji itu, ayo Mas, aja konvensional Mas hitung-hitungane. Kalau kamu konvensional nggur nyelengi sithik mboko sithik ngono kuwi, engko hanya deret apa? Deret hitung. Deret hitung. Mun kalau kamu model ini nanti insya Allah deret ukur. Ngitungnya tadi Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan urut nih kesuwen toh. Teko 1000 kan harus diuruti sana. Ini menawi ngukur kan gini. Set 90. Set 120. Betul? 1, 2, 3. Betul. Itu kan deret ukur, deret hitung itu. 1, 2, 3 urut nanti nih. Nek Allah itu deret ukur. Blet telung meter. Betul gitu. 1, 2, 3, 1 meter. Ora langsung set 3 meter. Set 5 meter. Itulah deret ukur. Itulah matematika Allah. Ini mungkin benten. Karena masing-masing punya lakon dewe-dewe nih mungkin. Sama Pak ketika dulu saya tahun 17 itu ketika ibu ngendika, "Le, aku terno ngulon yo Le. Pokoke sing ngeterke kowe. Aku duwe iki pokoknya aku tak niati kurban ning terus terno ngulon yo Le." Coba. Kula kan bingung. Ibu ngendika, "Aku terno ngulon." Kok ibu yang ngendika, saya langsung saut, "Nggih, insyaallah." Padahal niku wau 10, kalau wau. Dari mana? Jawabannya langsung, Pak. Sampai Jogja. Ada orang yang punya travel yang karena udah hubungan baik dengan Garuda, kemudian tiap-tiap agen travel itu mendapat jatah 2 orang. Beliau sudah. Akhirnya apa? Ke Serambi saya, "Mas Joko, saya punya tiket 2 untuk umrohin jenengan gelem ora?" Terus saya, "Pak, nek niku kudah suami istri mboten, nek suami istri kula mboten wong istri kula pun kula daftarke haji kok." "Ora Mas, ora apa-apa. Nek pareng ajeng kula kalih ibu kula." "Enggak apa-apa. Daripada radinggo." Coba, daripada radinggo coba. Masya Allah, pada waktu itu yang Garuda itu 35, kami hanya disuruh membayar setengahnya. Lagi-lagi kami hanya bayarnya ke masjid tadi. Yun saya monggo. Ini jadi kita nanti akan satu kata Al-Ghani. Allah itu Maha Kaya. Carilah.
agar kamu memahami Allah itu Al-Ghani. Jadi ada apa perjalanan spiritual nanti, Bapak. Ada perjalanan spiritual. Sehingga kita nanti penak ngomong niku penak. Kita kan sharing ini. Enggak usah cari-cari masalah. Oh, sudah ada masalahnya kok. Tinggal kita nanti ayatnya seperti apa. Rasulullah senantiasa sampai kalau kita membaca beliau itu ketika Rasulullah menyimpan sesuatu, masih ada sesuatu yang harus diselesaikan malam itu, namun masih tersimpan, maka beliau selesai sholat langsung mengambil simpanannya itu untuk disalurkan. Karena apa? Rasulullah tidak mau kedukaan itu apa ya? Ketempatan sesuatu yang harusnya sudah mengalir. Maka konsep ini dipakai oleh para kalau dulu diawali dengan di mana Bapak? Di Jogokaryan itu ya. Bahwa setiap infak yang ada biar cepat mendapatkan kebaikan ya harus langsung. Karena apa? Berinfak pasti. Penginfak itu, infaker itu. Jadi penginfak itu pasti ingin segera mendapatkan hasil. Sehingga istilah ada sebutan saldo nol. Namun bisa kita lihat sekarang sudah berkembang, mempunyai hotel sendiri ya dari Jogokaryan. Pun kami alhamdulillah kalau Al-Falah juga sudah mulai rantak-rantak begitu. Ya enggak apa-apa. Maka dulu juga saya dapat sharingan itu begitu. Kita itu jangan hanya berobsesi ke Mekah Madinah. Iya memang. Namun kita mencoba berpikir bagaimana kita menjadikan masjid-masjid kita itu menjadi masjid yang istijabah. Sebagaimana masjid di Mekah Mukarramah, Masjidil Haram. Kan begitu. Karena apa? Di sana itu, Pak, menjadi tempat yang istijabah karena apa? Tidak pedot suara Al-Quran. Sehingga tidak hanya di kayak itu aja, dibuktikan lagi secara ilmiah. Dari luar angkasa, di muka bumi ini yang bersinar ada dua tempat. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena apa? 24 jam tidak lepas dari bacaan Al-Quran. Sehingga kalau sudah data-data seperti itu, ya monggo kita tinggal kita. Maka ada yang menyempitkan kembali sebagai orang tua. Coba saya bisa, kalau ada orang tua gini, coba kowe ndonga ning kamare bapak, mbok menawa dadi panggonan sing istijabah. Karena raketan sithik bapak sak jus maca sedina ning kamar kuwi. Mbok menawa dadi tempat sing istijabah. Apalagi seorang ibu. Coba kowe ning kamar ibu ndonga. Seakan-akan kita itu kowe nek pengen ndonga istijabah ning Masjidil Haram niku lho, Pak. Ya hanya di napa? Dikiaskan atau di itu. Silahkan untuk seperti itu. Bahkan nyuwun sewu di sini diri kita ini kalau bisa menjadi orang yang istijabah. Coba kalau pimpinan dari PRM orang Bentrak itu masing-masing yang menjadi pentolannya itu semuanya pribadi-pribadi yang istijabah. Oh enak, Pak. Nek saya gampang kok dulu. Dulu masih ada di sini ya. Mbah Kulhu. Niku enten nggih. Mbah Upas sinten nika? Pirsa nggih?
Bendak kan enten mriki. Mbah Upas itu kan Mbah sinten pokoknya yang itu loh, yang apa? Nambani bisa ular tuh, Pak. Cokot ulo, cokot pokoknya perbisaan. Mbah Kawun apa pokoknya Mbah Upas niku. Nah, Mbah Upas enten. Itu bener-bener Upas itu istilahnya takluk dengan beliau. Ada juga Mbah Kulhu yang Mbah itu loh, bapaknya Pak Hardi. Itu kan jago napa niku? Jago Rajakaya. Jadi apa namanya? Sapi dan sebagainya yang sakit itu nanti diwacake kulhu. Diombeni duduh kambil ijo. Mari. Ning kudu sing ngombeni sing niku sing ndek kulhu niku. Kan pundi to piantun ndawangan apa pinten ngeten kan ceritane kan, Mbah, pripun to Mbah nek carane ngeten? Lah yo wis maca qul Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Terus ngangge watu napa nika to? Nggih watu napa nika? Terus engko diombekke rumangsane murung ngono kuwi. Piantun ndawangan apa mboten glentu? Pas enten sapi diwacake Fatihah, wacake diombeni mati kok sapine. Jadi dikira itu hanya fisiknya itu enggak. Pribadinya itu, pribadi yang istijabah itulah. Maka mohon maaf ini ya. Jadi hal-hal semacam itu. Mungkin Bapak masih ingat ya dulu itu ada nambani untu niku lho Pak, dituthuk lawang niku. Niku hubungannya nopo kan gitu kan. Itu hanya sarana. Hubungannya ada dekatnya seseorang itu kepada Allah. Maka biasanya pakai di lawang yang utama karena apa? Di situ ya berkah. Kita keluar ini membawa berkah, Pak. Mencari berkah ini. Sehingga pulang nanti akan membawa assalamualaikum wahai istriku. Warahmatullah wabarakatuh. Kita membawa berkah, kulaan berkah ini. Sampai rumah dum-dum berkah. Coba kalau sudah seperti itu, wah jauh banget. Jauh banget. Monggo. Ya, jadi ketika Allah telah menempelak bahwa yang disampaikan Muhammad itu bukan karya Muhammad, namun semua itu wahyuku yang memang aku sampaikan kepada utusanku dengan perantara Jibril. Sehingga di sana disebutkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu menurut hawa nafsunya, namun ucapan itu tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, monggo kita berupaya nggih. Kita wong tua, Pak. Niki pokoke berupaya dadi wong tua sing tenanan ngeten nggih. Wong tua sing ampuh ngoten nggih. Syukur wong tua, wong sepuh dadi sesepuh. Iku menawi saged. Nek wong tua kabeh iso, Pak. Nih dereng tengah-tengah nggih. Tua-tua barang tua kepemi barang niku. Maka kalau bisa tua nuwani sepuh saged sesepuh. Disesepe ping loro tetep ampuh. Nek sepuh kan bisa entok disesep tetep ampuh. Nek sesepuh disesep tetep ampuh. Jadi itulah sesepuh. Saya kira ini sekedar sharing Bapak. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.